Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh?
Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, thank you Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin lebih menyembah-Mu lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tutup bungkus kami supaya kami lebih fokus. Dan berikan semangat buat kami supaya kami bisa memuji-Mu dengan kekuatan kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Di sini yang siap memuji Tuhan boleh lambain tangannya dan bangkit berdiri. Yuk. Ayo sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu.
kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh 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 oh.
kita mau, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati di hadapannya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Buat Engkau baik Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan sehingga Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kau mengorbankan dirimu Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar kiranya pujian kami, penyembahan kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari naikkan sembah-Mu teman-teman. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Naikkan mazmur-Mu teman-teman di tempat ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
undang teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Shalom. Oke, salam kenal. Saya biasa dipanggilnya Ken. Oke, saya aktif di bidang sosial media. Saya main di Instagram, kebetulan saya aktif di, kalau memang main Instagram, follow aja akun saya Big Tami Kulinari. Saya bergerak di bidang food blogger, jadi teman-teman boleh kok food blogger hari ini bisa menyampaikan firman di tempat ini. Oke, itu sekian perkenalan saya. Oke, siapa yang ingin kaya? 2 orang doang. Beneran nih? Saya ulangin lagi, siapa yang ingin kaya? Cuman 5-6 orang, saya bingung yang lain gak mau ngapain. Apa karena sering berpikir kaya itu adalah akar segala kejahatan? Nah, jadinya gak mau kaya nih. Oke, yang tadi mau kaya. Siapa yang mau hidup nyaman sekarang? Nah, lebih banyak. Padahal kaya dan nyaman itu di pikiran kita itu terbalik loh. Orang kaya nggak ada yang nyaman. Orang kaya nggak ada yang nyaman. Bingung. Bingung ya, orang kaya nggak ada yang nyaman. Karena gini, orang pada saat mau kaya, dia biasanya akan berjuang sekuat tenaga. Berjuang sekuat tenaga supaya udah kaya.
Nah begitu udah kaya pikiran, kalau belum kaya pikiran kalau gue udah kaya, gue udah punya duit sekian M, ya terus gue udah punya rumah, punya mobil mewah, sekarang kalau di sosial media kan lagi ngadu seperti itu ya. Menampilkan kekayaan, menampilkan gaya hidup hedon gitu. Nah itu nyaman, padahal tidak. Begitu nyampe di titik itu yang terjadi adalah dua, gue mau lebih kaya lagi, kenapa? Karena kita ngeliat orang yang lebih kaya dari kita. Atau kedua, ketakutan. Kekayaan gue ini akan hilang. Nah kebetulan karena tadi saya bilang saya bermain di sosial media, saya tahu bagaimana pencitraan mereka-mereka ini kalau teman-teman buka di sosmed, ya di Instagram atau main di TikTok gitu ya dengan gaya hidup mereka kayak begitu. Saya kebetulan beberapa saya tahu kehidupan asli mereka. Yang lagi hit sekarang kalau teman-teman tahu Coco Jackson nggak? Tahu ya? Lagi bangun lagi bangun klub. Kemarin udah buka di PIK, sekarang buka di Bali. Nah, dia ini juga lagi terus membangun citra dirinya. Saya nggak bilang dia membangun citra yang jelek, tidak. Dia lagi membangun citra dirinya. Nah, poinnya adalah teman-teman, kaya itu tidak salah. Kaya itu tidak salah. Nah, saya mau bagikan pada teman-teman di sini, kendala kita, ya, waktu ditanya tujuan hidup kita itu apa? Saya lulusan teknik industri, harusnya kerja di pabrik. Pertama lulus kuliah, masih nyerempet dikit lah, kerjanya di FMCG. FMCG Fast Moving Consumer Goods. Nah kalau tahu Mayora, tahu Garuda Food, tahu Orang Tua Group, nah saya jebolan sana. Lulus dari Orang Tua Group, saya dulu di Orang Tua Group, lulus dari Orang Tua Group, saya kerjanya di restoran. Nggak nyambung kan? Seorang insinyur biasanya sarjana teknik industri itu lulus kerjanya di pabrik. Setting pabrik, PPIC, tapi ini kerja di distributor, udah di distributor kerjanya di restoran. Dan sekarang hidup saya seorang food blogger. Tahu gitu, dulu saya nggak mau kuliah teknik industri. Ngapain gua kuliah? Seorang food blogger nggak perlu. Sekarang kita tahu siapa food blogger terkenal, Lex Carlos. Misalnya kan, siapa lagi? Magdalena. Nggak perlu kuliah, tapi bisa punya income ratusan juta mereka per bulan. Sekali syuting aja saya tahu berapa puluh juta. Nah, balik lagi, sekarang ngapain kalau gitu Ken lu datang? Saya cuma mau membagikan pada teman-teman, pertama adalah temanya kan work it out, work it out. Teman-teman dalam hidup ini harus tahu mau ngapain hidup. Makanya tadi saya mulai bertanya, hidup itu mau ngapain? Nah, untuk tahu tujuan hidup, teman-teman ini harus bisa spesifik, detail. Makanya tadi saya uber terus tuh, lu punya duit berapa? Segini, terus punya duit mau ngapain? Kadang-kadang gitu, banyak kalau kita tanya nih, artis Korea berapa banyak yang bunuh diri? Begitu mencapai bunuh dirinya, banyak orang kan kalau kita nih masih di bawah, banyak yang bunuh diri menyesal kenapa hidup gua gagal mulu. Udah kecewa sama hidup, udahlah gua akhiri hidup gua. Bener ya? Tapi artis Korea kalau kita lihat justru mereka itu pada saat di titik puncak mereka itu bunuh diri. Berarti yang namanya kekayaan, ketenaran, itu gak ngejamin hidup bahagia, bener kan? Setuju ya statement ini ya? Oke, nah saya sekarang baru masuk kepada khotbah, itu pembukaannya. Nah pada prinsipnya kita anak-anak Tuhan ini tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kata berhasil atau belajar. Saya mau sharing konsep ini. Berhasil atau belajar. Gagal nggak ada. Karena firman Tuhan bilang ini kita harus jadi lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan dong. Berarti kalau kita gagal kan kita nggak jadi pemenang. Nah mindset ini yang kita harus rubah. Kita hanya dikenalkan hitam putih, berhasil gagal. Enggak, sekarang ini bahkan di dunia trainer itu banyak bilang tidak ada kata gagal, yang ada adalah kata berhasil atau belajar. Nah saya mau teman-teman TSC di GMCC ini, yuk punya pola pikir kayak gitu. Kenapa? Kita punya dasar.
Kita punya dasar bahwa firman Tuhan mengatakan kita akan jadi lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau sekarang teman-teman kuliah, Ken ngomongnya terlalu jauh lu. Gue masih kuliah belum jelas. Lulus saya belum tahu, lagi kondisi begini. Bokap nyokap lagi susah. Kuliah belum tentu bisa lulus. Saya cuma mau katakan begini kepada teman-teman. Jangan pernah takut akan hari esok. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan sudah di depan. Yang jadi masalah adalah kita yakin gak Tuhan ada di depan? Kita sudah tahu belum? Bahwa Tuhan ada di depan, Tuhan yang pegang hidup kita sudah tahu itu ada janji Tuhan yang merupakan harapan buat kita pegang itu apa enggak? So teman-teman, keadaanmu hari ini tidak menentukan besok akan jadi apa. Tetapi pola pikirmu hari ini akan menentukan besok akan jadi apa. Hari ini mau teman-teman bilang, Ken gue mau makan aja masih susah, mesti datang ke kokris gue hari ini gak bisa makan. Mungkin ada yang kondisi seperti itu, yang ekstrim. Hidup gue hancur. Pacaran bermasalah, gue udah free sex, mungkin ada yang seperti itu. Merasa dirinya udah terhina, paling hina udah diinjek-injek orang. Kabar baiknya adalah itu tidak mempengaruhi masa depanmu. Selama pola pikirmu benar. So, jangan menyesali keadaanmu hari ini. Tapi sesalilah kalau kau punya pola pikir loser. Pola pikir kalah. Oke, nah kalau gitu ada apa yang harus kita lakukan Ken ke depan? Kalau kayak begitu. Kita buka yuk. Amsal 24 ayatnya yang ke-6. Oke, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah teman-teman, kalau dari ayat firman Tuhan yang ini, saya membagikan begini teman-teman. Nah firman Tuhan hari ini kita belajar. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. So, hal pertama yang saya membagikan pada teman-teman hari ini adalah kita hidup harus punya rencana. Yang tadi saya katakan, kita mau kuliah nggak tahu ngambil jurusan apa karena kita nggak pernah merencanakan hidup kita. Kita nggak tahu hidup kita mau ngapain. Nah, firman Tuhan ajarkan pada hari ini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Saya dulu ditanya, Ken, lu mau kaya? Mau. Mau kaya punya duit berapa? Cuman berani ngomong sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena untuk ngimpi aja, untuk ngomong, gue mau punya duit segini gak berani. Kenapa gak berani? Karena kita ditekan, begitu kita mau ngomong duit 1T, yang ada di otak apa? Perang. Lu mana mungkin, bapak lu aja begini, mak lu aja begini, lu aja hidup sekarang begini. Ngimpi lu, kita mau ngomong aja otak udah berperang kayak gitu, setuju gak? Saya dulu kayak gitu, gak berani ngimpi. Saya dulu ada otak saya apa? Jadi saya itu kuliah sambil bekerja. Bekerjanya itu kalau teman-teman sekarang ngomong enak mungkin. Kerjanya ya gue kerja di toko bantuin orang apa. Saya kerja jadi kuli pasar teman-teman. Saya tarik gerobak, pikul kecap. Kecapnya bukan satu, kecap satu losin. Bayangin aja botol bir, satu losin pikul. Jalan jauh terus dikasih duit cuman gopek nih buat duit rokok. Kalau kerja di pasar kayak begitu kurang lebih. Sampai kakek saya bilang, duit lu Ken kalau disobek itu isinya darah dan keringat. Itu saya lakukan demi apa? Demi bisa kuliah. Nah waktu ditanya saat saya waktu itu lagi tarik gerobak. Ya, cuma dikasih duit jajan, bukan duit jajan, duit tip. Ngangkatin dari sini masuk ke bajai 500 perak. Ken, lu hidup mau ngapain? Siapa sih yang gak mau kaya? Bener dong. Masa dibilang enggak, gue mau hidup kuli selamanya. Gak mungkin. Mau kaya. Ditanya, lu mau kaya punya duit berapa Ken? Berapa ya? Waktu mau ngomong angka tuh pikiran langsung begitu. Bapak lu bangkrut. Lu seorang kuli. Lu punya duit 1T. Dulu bukan ngomong 1T, zaman saya itu 1M. 1M tuh gede banget. Ngimpi di mana? Untuk ngomong aja gak berani. So hari ini teman-teman, saya cuma membagikan. Yuk tahu tujuan hidupmu apa.
Rencanakan hidupmu. Pada saat engkau tahu rencana hidupmu mau kemana, engkau akan dengan yakin berani berkata, saya mau ke sana. Kenapa? Karena dalam perencanaan begini teman-teman. Saya belajar, akhirnya di situ saya belajar, saya ketemu dengan beberapa mentor, diajarin, kan jangan pernah takut ngimpi. Ngomongnya gampang mentor saya. Emang lu ngimpi, lu ngomong begitu aja, ditangkap polisi. Misalnya tanya, kayak tadi Cai, lu mau duit berapa 1 T? Emang ditangkap polisi? Enggak kan? Kita ngomong ngasal aja kan? Letuk aja. Jadi jangan pernah takut untuk menentukan tujuan hidupmu. Karena itu awalnya, titik awal dalam perencanaan. Titik awal adalah kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Kalau teman-teman sampai hari ini belum tahu minggu depan mau ngapain, 2 minggu lagi mau ngapain, 1 bulan lagi ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain, yuk duduk tenang, berdoa sama Tuhan, merenung, tanya sama Tuhan. Jadi menentukan tujuan hidup paling baik adalah duduk, tenang, diam, jangan pikirin kiri kanan, jangan dengar apa kata orang, diam dan tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa sih saya hidup? Tuhan mati buat saya. Saya dari kandungan Tuhan sudah pilih. Masa hidup saya gini-gini aja? Tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Kalau hidupmu hari ini merasa di dalam titik yang paling bawah, orang paling sengsara di dunia ini, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku tahu gak mungkin Tuhan mati. Logikanya gini, simpelnya lah, saya kasih gampang. Gak mungkin Tuhan mau mati buat kita, terus kita dibiarkan hidup menderita. Gak mungkin. Itu Tuhan yang kejam. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan mati buat kita karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Itu dulu pegang. So apapun hari ini saya bilang bukan keadaanmu hari ini yang menentukan, tapi pola pikirmu yang menentukan ke depan. Oke, jadi pertama adalah harus merencanakan, dan dalam perencanaan adalah kamu tahu tujuan hidupmu apa. Kedua, di dalam perencanaan itu kamu harus tahu saat ini posisimu di mana. Kita mau ke Bali. Iya dong, kalau dari Jakarta kita ngomong, iya gampang, naik mobil lewat Cikampek terus bablas, masuk lagi sampai ke pelabuhan perbatasan Jawa Bali, terus baru naik perahu. Itu kalau kita dari Jakarta. Tapi kalau kita ngomong kita ada di Papua ke Bali, rutenya beda kan? So, yang kedua di dalam perencanaan adalah kamu tahu dulu, kita harus tahu posisi kita di mana, sehingga kita bisa setting. Kalau hari ini saya kuliah, misalnya tadi ada di manajemen, jurusan manajemen. Oke, saya akan tahu 2 tahun lagi saya lulus, saya mau kemana, sasarannya apa. Karena udah tahu nih, hari ini saya di sini. Nggak mungkin manajemen bilang 2 tahun lagi saya akan menjadi seorang lawyer. Ikutin Hotman Paris, nggak mungkin dong. Karena kuliahnya udah beda. Jadi sadar akan posisimu. Dan jangan pernah gini, sadar akan posisi, poinnya adalah jangan pernah lihat, oh dia begini, dia begini, dia begini. Karena belum tentu sama, posisi dia sama posisi kita belum tentu sama. So, kamu sudah tahu tujuan hidupmu, sadarilah posisimu ada di mana hari ini. Lalu, jadi kita tahu mau jalan kemana. Kita ini hidup harus tidak kenal kata gagal, tetapi adalah kata belajar. Nah di sini kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Teman-teman, di dalam proses merencanakan kehidupan, kita harus belajar. Kita harus banyak belajar, inilah gunanya penasehat. Nah teman-teman, dalam kehidupan ini kita supaya bisa menang, tadi dikatakan firman Tuhan merencanakan, dan yang kedua tergantung pada penasehat yang banyak. Dalam arti apa? Hidup ini tidak pernah berhenti belajar. Kita dalam pertemuan leader di GMCC bersama Pastor Paulus dikatakan, kalau kita berhenti belajar kita akan stop memimpin ya Chris. Itu ya, berhenti belajar kita akan stop memimpin. Pemimpin itu bukan berarti hanya Chris atau saya, tetapi juga teman-teman. Karena teman-teman akan jadi pemimpin. Kalau teman-teman semua berhenti belajar, udah cukup gua hari ini kayak begini aja. Stop hidupmu. Engkau nggak akan bisa hidup jadi seorang pemimpin. So, di dalam kehidupan ini teman-teman jangan pernah malu bertanya. Jangan pernah malu mengakui kekuranganmu. So, teman-teman hari ini
ya, saya cuma mau bagikan, berani mengakui kehidupanmu, bahwa hari ini mungkin gue masih fail sampai hari ini. Tapi gue ke depan mau berubah, kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kita semua. Bahwa nggak mungkin, bahasa gampang ini, nggak mungkin Tuhan mau mati buat kita, Tuhan mati buat kita, kalau Tuhan tidak punya rencana yang baik buat kita. Benar gak? Setuju ya? Jadi setiap kita masing-masing, apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang baik. Kok hidup gue udah terlalu kotor? Saya cuma katakan kepada teman-teman yang mungkin ada di dalam hati mengatakan seperti itu, saya cuma katakan, Tuhan terima engkau apa adanya. Bukan ada apa, tapi apa adanya. Tuhan terima hidupmu dan Tuhan punya rencana yang baik. Saya ada di dalam keluarga yang hancur kok. Gak punya harapan. Mau kuliah besok yang gak ngerti, jangan ngomong kuliah, mau makan aja belum tahu besok mau makan apa. Saya cuma mau katakan Tuhan punya rencana yang baik buat hidupmu. Yang Tuhan mau adalah yuk mulai hari ini, rencanakan hidupmu ke depan mau apa. Jangan pernah takut bermimpi seperti Cahyadi mengatakan saya mau punya uang 1T. Jangan pernah takut. Gak ada yang salah mau punya uang 10T, gak ada yang salah. Emang sekarang belum kejadian, keadaan saya gak mungkin, gak apa-apa. Tapi pola pikir dulu, pikiran kita harus berani mengatakan itu dulu. Once kita berani menentukan tujuan hidup kita mau ngapain. Saya kuliah, habis saya kuliah ini kok, saya akan kerja, misalnya yang akuntansi saya akan kerja di konsultan akunting yang terbaik di Indonesia. Saya akan kerja di situ menjadi konsultan. Sehingga suatu saat saya akan punya kantor konsultan sendiri. Berani bermimpi seperti itu misalnya. Udah punya berani mimpi, sadar posisi, oke, kalau gitu saya masih di sini. Saya harus setnya seperti ini nih, saya masih kuliah tingkat 2, saya akan setting seperti ini, mulai hari ini saya akan belajar banyak karena belajar sekarang gampang lewat YouTube, pokoknya lewat online udah gampang belajar. Walaupun tingkat 2 mungkin saya akan belajar yang tingkat 4. Kenapa? Udah ada semuanya, tinggal pelajarin semuanya. Lalu berjalan. Ya kan? Belajar dan berjalan. Action. Tanya dengan semua mentor-mentor yang ada, jangan pernah malu bertanya, bertanyalah. Ngerti gimana. Saya dulu gak punya harapan, tadi saya katakan, saya seorang food blogger, gak ngerti bagaimana memulai menjadi seorang food blogger, tapi gak pernah malu bertanya, walaupun dalam proses bertanya mungkin ada yang bully, cuek amat, karena hidup gue bukan apa kata orang, hidupku apa kata Tuhan. Pada saat saya menentukan tujuan saya fokus sama tujuan saya ngerti Tuhan maunya apa buat saya. Orang mau ngomong apa terserah, karena saya tahu tujuan Tuhan buat saya seperti ini. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, biarlah. Kita nggak bisa cegah burung lewat di atas kepala kita, tapi kita bisa cegah burung buang kotoran di atas kepala kita. Setuju? Dan terakhir teman-teman, ayat terakhir. Di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah teman-teman harus tahu, yang tadi saya katakan semua, punya tujuan hidup, mau kaya, mau apa segala, nggak ada masalah. Itu bagus banget. Dan sekarang nih lagi banyak di WA Group, VJ Daniel ya, Daniel Mananta. Keren banget menurut saya, dia katakan seperti ini. Kekayaan, ketenaran, keberhasilan semua itu bagus, tapi itu nol. Kalau tidak ada Tuhan kau taruh di depannya. Kau tidak menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupanmu. Tujuan hidup kita tadi, kalau Cahyadi bilang, mau punya 1T, untuk apa? Gue bisa kaya, gue bisa tindas dia, gue bisa ini, akan sia-sia. Tapi pada saat tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap kali engkau melakukan sesuatu, kau tahu, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan hidupmu ada sampai hari ini karena karya Tuhan atas hidupmu. Dan tujuan hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang jadi terutama, ada angka di depan 0000. Hidupmu akan berbeda. Kau punya kekayaan, kau ngerti buat apa engkau kaya. Engkau punya ketenaran, kau akan ngerti kenapa engkau tenar. Engkau punya posisi dalam pekerjaan, punya jabatan penting, engkau akan ngerti. Yang di sini yang jadi koordinator, jadi gembala di TAC, gembala di KUL,
engkau akan ngerti kenapa Tuhan jadikan engkau gembala. Yang pelayanan di sini, engkau akan ngerti kenapa engkau melayani. Yang belum melayani, yang merasa hidupnya begini, engkau akan ngerti bahwa hidupmu Tuhan adakan. Karena Tuhan punya rencana yang baik atas hidupmu, supaya hidupmu berguna nanti untuk orang banyak. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Sharing firman yang boleh dibagikan kepada teman-teman TAC di GMCC ini Tuhan. Satu hal yang aku percaya dan aku yakini bahwa setiap firman Tuhan yang tertabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan aku berdoa saat ini untuk setiap teman-teman TAC, aku gak ngerti mereka kondisinya seperti apa. Tapi satu hal yang aku percaya itu janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan setiap kami hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. So pada siang hari ini aku berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berperkara secara pribadi kepada teman-teman di tempat ini. Sehingga mereka boleh memahami, boleh mengerti dan boleh yakin. Ada rencana Tuhan yang indah atas hidup setiap kami. Bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Bahwa bukan keadaan kami hari ini yang menentukan. Tapi apa kata Tuhan yang akan menentukan? Apa janji Tuhan yang akan menentukan ke depannya? Tuhan berkati mereka yang masih galau, mereka yang masih gak ngerti. Tuhan berperkara secara pribadi. Tuhan kasih pengertian dengan kata-kata yang mereka bisa pahami. Dan satu hal yang kurindukan Tuhan, akan tiba waktunya sesuai dengan waktumu. Bahwa dari tempat ini akan lahir juara-juaranya Tuhan. Dari tempat ini akan lahir pemenang-pemenangnya Tuhan. Dari tempat ini akan lahir pahlawan-pahlawannya Tuhan. Mereka akan berguna bagi dirinya. Mereka akan bangga dengan dirinya. Mereka akan jadi kebanggaan buat keluarganya. Mereka akan jadi kebanggaan terakhir untuk Tuhan. Tuhan, berperkaralah. Aku tahu tidak selesai sampai hari ini, tapi Tuhan akan terus melakukan perkara. Sehingga TAC akan melahirkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya hidupnya punya masa depan yang indah, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!